Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan masih di konten Computex 2023. Kali ini gua nggak berada di booth, tapi gua lagi ada di penginapan gua. Dan gua kali ini bakalan menceritakan aja pengalaman gua saat gua berkunjung ke boothnya MSI di Computex 2023. Ada beberapa produk yang menurut gua menarik untuk dibahas dan di-highlight. Dan yang gua bahas ini adalah produk-produk yang udah kemungkinan besar akan masuk di Indonesia. Mulai dari yang pertama, itu ada casing modular yang menurut gua sangat-sangat unik. Gue agak lupa sebenarnya serinya itu apa ya, karena gue nggak sempat ngerekam tuh nama casingnya itu apa. Tapi casing ini menarik karena ditujukannya itu untuk airflow dan juga untuk performance. Jadi kalian bisa memasang all-in-one water cooling, baik itu di atas ataupun di depan. All-in-one water coolingnya itu bisa sampai 360 mm dan kalian bisa push-pull untuk fan-nya. Jadi fan atas bawah itu masih nggak masalah. Ditambah lagi di sini apabila kalian menggunakan vertical GPU, itu bagian belakangnya ada dua fan kecil lagi untuk nambahin exhaust. Kata MSI sih permasalahan dari penggunaan vertical GPU ini adalah backplate GPU yang bakalan jadi panas banget, sehingga mereka menambahkan fan di situ. Nggak cuma itu aja, di bagian depannya juga ada fan kecil lagi untuk mendorong airflow sebagai intake juga. MSI mengklaim bahwa ini lebih efektif daripada intake di bagian bawah yang tertutup dengan power supply cover. Lalu selanjutnya ini ada Project Zero. Project Zero ini sebetulnya kayaknya beberapa brand juga lagi membuat project konsep yang sama seperti ini, yaitu adalah motherboard yang colokannya itu ada di belakang. Baik itu 8 pin CPU-nya, 24 pin CPU-nya, SATA-nya, habis itu untuk konektor fan-nya, itu semuanya ada di bagian belakang. Di sini sih MSI nggak nunjukin bahwa di bagian belakang dia ada semacam bridge khusus sehingga 12 VHPWR dari GPU-nya bisa pindah ke belakang juga. Gue nggak ngeliat kayak gitu. Tapi yang pasti sisanya semuanya ada di bagian belakang. Tentunya hal seperti ini juga bikin masalah baru ya, karena buat yang mau rakit PC, buat yang mau upgrade, mau nggak mau jadi harus upgrade casing lagi, semisal menggunakan tipe motherboard yang seperti ini. Dengan begitu, MSI juga memberikan solusinya dengan mengeluarkan casing khusus yang memang diperuntukkan untuk motherboard yang memiliki konektor di belakang. Karena untuk motherboard yang seperti ini, itu kita memerlukan casing yang ada lubang spesifiknya khusus untuk konektor-konektor yang ada di belakang. Ditambah lagi juga memerlukan space bagian belakang yang jauh lebih lega daripada casing yang biasanya kita temuin. Selanjutnya ini ada motherboard Intel, yaitu adalah motherboard Z790 yang refresh lagi. Tentunya di sini refreshnya hadir dengan tambahan Max seperti sebelumnya. Karena sebelumnya MSI udah sempat juga ngeluarin motherboard refresh dengan seri Max mereka. Saat itu ada di soket AM4 dengan chipset B550 atau chipset X570 mereka. Nah, kali ini kejadian di Intel juga, seri Max keluar lagi. Yang di refresh itu untuk di MSI ada di bagian memory controller yang sekarang XMP profile-nya itu bisa mencapai DDR5 7200 MHz ke atas ya. Untuk si Z790 yang Max ini. Nggak lupa juga dengan Wi-Fi 7. Meskipun sebetulnya MSI sendiri belum memiliki produk Wi-Fi 7. Mereka di bootnya Computex 2023 cuma memiliki router Wi-Fi 6E aja saat itu. Jadi motherboardnya duluan yang rilis untuk Wi-Fi 7 ketimbang router mereka. Selanjutnya ada MSI MAG A850GL. Ini adalah power supply untuk ATX 3.0 atau PCIe 5 dan sebetulnya udah umum aja sih ya power supply ATX 3.0 seperti ini. Tapi yang menjadi highlight di sini adalah mengenai kabel 12 VHPWR-nya. Sebenarnya simpel sih, MSI cuma nambahin semacam line berwarna kuning di konektor 12 VHPWR-nya, sehingga ketika kita nyolokin 12 VHPWR, itu kita kelihatan banget tuh, ini kabel udah kecolok dengan bener atau belum. Karena kalau misalkan belum kecolok, itu nanti dia warna kuningnya masih bakalan kelihatan. Tapi kalau memang kecoloknya udah bener, itu warna kuningnya jadi nggak kelihatan lagi. Sebenarnya sesimpel itu aja sih, tapi ini menjadi solusi yang cukup bagus juga, mengingat permasalahan 12 VHPWR sebelum-sebelumnya itu ternyata kebanyakan adalah kesalahan dari user yang nyolokin 12 VHPWR-nya itu kurang benar. Lalu juga ada gimmick menarik di bootnya MSI pada Computex 2023, yaitu adalah demo mengenai GeForce RTX dengan fitur AI mereka. Jadi di sana mereka ada satu laptop dengan RTX 4090 laptop mereka dan juga satu PC dengan RTX 4090. Di sana kalian bisa nyobain secara real time AI dan juga 3D di situ benar-benar langsung di-record dan 3D-nya real time jalan, dan itu bisa membuktikan bahwa ya GeForce RTX punya kemampuan dan keunggulan di sektor ini gitu ketimbang cuma gaming-gaming aja. Dan ini gue rasa pengguna Radeon juga bakalan baper ketika
ngelihat bahwa GPU mereka tidak bisa melakukan fitur AI yang semacam ini. Sebetulnya ada juga fitur Stable Diffusion yang UI-nya itu bakalan disematkan ke dalam MSI Center gitu. Tapi gue nggak sempat ngerekam di situ karena itu nyempil banget di area laptop. Tapi gue udah diinfokan juga sih sama orang MSI bahwa untuk Stable Diffusion atau Image Generator ini bakalan disematkan di MSI Center untuk pengguna laptopnya MSI dengan GeForce RTX atau kalian pengguna GeForce RTX untuk MSI Gaming. Oh ya, ngomongin VGA card juga gue sempat ngelihat RTX 4060 polos versi Ventus X di bootnya MSI. Jadi MSI cukup berani juga nih untuk nampilin RTX 4060 versi custom card karena seharusnya RTX 4060 itu rilis di bulan Juli beserta dengan RTX 4060 Ti versi 16GB ya, karena yang baru rilis itu adalah 4060 Ti versi 8GB. Dan MSI juga di sana menampilkan 4060 Ti versi 16GB-nya bahkan. Jadi di sini adalah bocoran tipis-tipis bahwa custom card-nya sebetulnya udah ready, tinggal nunggu dijual aja di bulan Juli 2023. MSI juga lagi ngembangin I/O water cooling yang bener-bener simple di sini karena mereka pingin membuat kartu grafis dengan all-in-one water cooling, tapi bentuk itu jadi nggak punya tubing yang panjang. Jadi tubingnya itu dipendekin, lalu bagian radiatornya ditempel dengan fan, habis itu ditutup dengan cover, ditumpuk dengan PCB-nya, jadi nggak kelihatan seperti sebuah kartu grafis dengan all-in-one water cooling. Itu juga menurut gue sangat-sangat menarik. Dan MSI juga di sini lagi mengembangkan untuk teknologi 3D VC ya. Ini konsep juga sebetulnya, jadi heat pipe besarnya itu dibuat dari vapor chamber gitu untuk heat pipe-nya. Lalu untuk sirip-siripnya juga dilapisi dengan vapor chamber gitu. Sebenarnya nggak cuma MSI yang lagi ngembangin ini, tapi Noctua, Cooler Master juga sama-sama lagi coba untuk mengembangkan si 3D VC ini. Dan terakhir itu ada SSD super kencang dari MSI, yaitu ada Spatium M70 Pro dengan heatsink Frozr dan Frozr Plus. Ini heatsink emang gila karena saat menjalankan Crystal Disk Mark itu temperaturnya cuma ada di sekitar 30-an derajat aja. Padahal PCIe 5 saat gua waktu ngetes, waktu nge-review itu suhunya cukup tinggi memang untuk PCIe 5. Tapi memang coolingnya juga ini beefy banget, gede banget gitu. Mungkin kalau tinggal dikasih fan ya udah jadi bukan passive cooling lagi lah gitu. Bahkan MSI menyediakan di sini untuk extendernya, jadi semacam kayak RAID card gitu. Kalau kalian masukin dua Spatium M70 Pro si PCIe 5 ini, kalian bisa mendapatkan kecepatan 22 GB per second. Sementara kalau kalian colokin satu aja, ini NVMe PCIe Gen 5 yang paling kencang sejauh ini yang gue temuin di Computex 2023. Speednya ada di sekitar 14,5 GB per second. Kurang lebih segitu ya untuk Computex 2023 di bootnya MSI. Kira-kira menurut kalian gimana? Mana yang paling menarik dari highlight yang gue kasih ini ke kalian? Komen aja di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Gue Subki dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.